Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Hamidah dari kelas 11 MPLB 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah dengan guru pembimbing Bapak Bungki Subagja Jubaidi SPD dengan judul Masuknya Tirani Jepang ke Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pendudukan Jepang di Indonesia bermula pada awal 1942 sebagai bagian dari ekspansi Perang Dunia II ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda untuk merebut sumber daya alam seperti minyak bumi di Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Invasi dimulai Januari 1942 dengan pendaratan pasukan di berbagai wilayah, diikuti penyerahan tanpa syarat Belanda pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang melalui Jenderal Terforten kepada Jenderal Imamura. Latar belakang ini didorong oleh kebutuhan Jepang akan bahan baku perang melawan sekutu. Yang selanjutnya adalah tujuan masuknya tirani Jepang. Tujuan utama Jepang adalah mengamankan minyak bumi, karet, dan timah untuk industri perang Pasifik, serta memanfaatkan tenaga kerja murah melalui Romusa. Mereka juga bertujuan menghancurkan kekuasaan Belanda sebagai saingan imperialis, sambil mempropagandakan diri sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat melalui gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan terakhir Cahaya Asia. Next, sistem pemerintahan. Jepang menerapkan pemerintahan militer dengan membagi wilayah. Jawa di bawah tentara ke-16 pimpinan Jenderal Imamura, Sumatera oleh tentara ke-25, dan wilayah timur oleh Angkatan Laut Jepang. Semua berada di bawah Kementerian Perang Tokyo dengan organisasi propaganda seperti Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang melibatkan tokoh nasional seperti Soekarno untuk mendukung agenda Jepang. Next, kebijakan tirani Jepang. Kebijakan tirani mencakup Romusa atau kerja paksa massal untuk proyek infrastruktur seperti rel kereta dan bandara, pengambilan paksa hasil pertanian, yaitu beras, padi, serta rampasan hewan peliharaan untuk kebutuhan tentara, propaganda 3A dan 5M untuk pemuda juga diterapkan, disertai wajib belajar bahasa Jepang dan militer. Next, dampak penjajahan Jepang. Dampaknya merusak jutaan korban jiwa dari Romusa, estimasi 4-10 juta, kehancuran ekonomi karena eksploitasi sumber daya alam, serta luka sosial seperti penyakit, kemiskinan, dan disintegrasi keluarga. Namun secara politik, penjajahan membangkitkan semangat nasionalisme yang mendorong perjuangan kemerdekaan. Next, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan muncul melalui pemberontakan bersenjata di Aceh 1942, Tasikmalaya 1944 dipimpin Haji Madrian, dan Blitar 1945 oleh Supriyadi. Gerakan di bawah tanah juga dilakukan sementara tokoh seperti Soekarno memanfaatkan Putra untuk propaganda kemerdekaan terselubung. Next, akhir penjajahan. Penjajahan berakhir setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945 akibat bom atom Hiroshima Nagasaki. Meski janji Koiso 1944 sempat menjanjikan kemerdekaan palsu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta menandai akhir pendudukan 3,5 tahun tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.